Orang Dayak berperang sesama Dayak, orang Dayak saling bunuh sesama Dayak. Oke, pada sesi ini untuk kembali menjawab pertanyaan dari saudara kita. Pertanyaannya, apakah yang terkuat di sana hanya suku Dayak, sehingga seolah-olah orang-orang takut kepada mereka, atau suku Dayak yang berkuasa di sana? Mohon pencerahannya ya. Kalau kita bicara di Kalimantan, apakah suku Dayak yang paling terkuat? Betul, suku Dayak adalah suku yang paling terkuat. Kenapa? Karena Dayak ada 400 suku lebih di dalamnya. Kata Dayak satu, tetapi di dalamnya ada 400 suku lebih dengan bahasa yang berbeda-beda. Ini kita bicara Dayak. Gitu. Kalau 400 lebih ini sampai ke Sarawak, Brunei digabungkan, berapa juta jumlah orang Dayak? Ya, paling besar. Itu kalau bicara masalah orang Dayak. Apakah orang Dayak paling terkuat? Bukan paling terkuat. Kalau terkuat memang orang Dayak terkuat. Siapa tidak kenal orang Dayak? Bahkan banyak para ahli, para peneliti mencatat tentang headhunters yang dilakukan oleh orang-orang Dayak. Orang Dayak berperang sesama Dayak, orang Dayak saling bunuh sesama Dayak. Ya, itu peristiwa masa lalu. Jadi pada prinsipnya orang Dayak yang benar-benar orang Dayak sejati, dia nggak pernah mengganggu orang ya. Apabila dia terganggu juga, biasanya nggak pernah sampai marah terlalu berlebihan. Tetap sama seperti saudaraku yang lain di pulau lain, sama saja. Coba seandainya Anda terganggu, seperti apa? Seperti itu enggak ya. Itulah kami orang Dayak itu. Kalau bicara seolah-olah orang takut kepada mereka, ya kita nggak tahu. Seandainya kalau memang seolah-olah orang takut kepada orang Dayak atau kami orang Dayak, ya masalahnya apa? Masalahnya apa? Takut. Nah, ini kalau bicara masalah takut, itu ke pribadi masing-masing. Kalau seumpamanya merasa berani, ya terserah Anda, terserah siapapun. Karena masalah berani, masalah takut, itu urusan nyali, urusan pribadi masing-masing. Tapi kalau kita bicara Dayak, pada umumnya suku Dayak, saya berani mengatakan 400 suku lebih yang ada. Mudah-mudahan banyak yang nonton video ini. Rata-rata kami orang Dayak memang pemberani ya. Orang Dayak dari zaman dulu sudah ngayau saling membunuh sesama Dayak. Salah satu peristiwa paling penting yang bersejarah yaitu disatukan di Tumbanganui, Kalimantan Tengah, sekitar tahun 1800-an lebih. Nah itu. Jadi membunuh dan terbunuh bagi orang Dayak itu adalah hal yang biasa. Kami orang Dayak ini membunuh sudah biasa, terbunuh pun sudah biasa, karena kami orang Dayak ini, orang bilang kalau panglima itu pasti hebat. Enggak, banyak di zaman-zaman itu panglima yang mati gugur terbunuh oleh panglima lainnya, seperti itu. Nah, ini tentang kami orang Dayak. Saya sudah menanggapinya, sudah menjawabnya, mungkin bisa dipahami. Kepada atau suku Dayak yang berkuasa di sana.
Iya, di Pulau Kalimantan memang suku Dayak di mana-mana. Nah, yang berkuasa, kita tidak bisa bicara, Kempu tidak bicara kerajaan. Kalau kerajaan di Kalimantan ini banyak yang berkuasa itu, tetapi kalau bicara suku Dayak di mana-mana di Pulau Kalimantan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sarawak, Brunei, Sabah, orang Dayak banyak ya. Gitu. Nah itu semoga saja bisa dipahami kalau untuk orang Dayak. Nah kalau kita tadi itu mengulang lagi, kalau bicara masalah apakah yang terkuat, apakah di sana suku Dayak apakah terkuat, ya memang terkuat karena pertama banyak gitu, dan sejarah kelam suku Dayak ini luar biasa. Nah, itu mungkin silakan Anda pelajari, tonton, cari di Google dan lain-lain referensinya untuk mempelajari tentang suku Dayak biar lebih tahu sejarah perjalanan suku Dayak, seperti apakah orang Dayak, ya kami orang Dayak di dalam peristiwa-peristiwa masa lampau, peristiwa-peristiwa masa lalu. Itu. Jadi pada saat ini tentu kami orang Dayak memang ormas berbeda, perkumpulan berbeda. Itu, tetapi meskipun berbeda, tetap kami adalah satu. Apabila satu dicubit, maka semuanya akan merasa sakit. Nah, itu harus diingat untuk menjawab pertanyaan saudaraku yang ada di atas. Tetapi kami juga selalu menghormati orang lain. Tidak semena-mena, wah kata empu satu dicubit sakit semua. Berarti ini orang Dayak ini nggak tahu salah benarnya. Tetap kita akan selalu berpikir dengan ini, bisa membedakan yang mana baik, buruk, benar. Itu sama. Oke, mungkin bisa dipahami. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tabe dan salam budaya selalu untuk kita semua. Amin.